Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah ya, kita sudah pertemuan ke-15, tinggal beberapa pertemuan lagi. Untuk progres teman-teman presentasi itu berarti tinggal 3 kali pertemuan ya. Jadi minggu ini 1 kali, minggu depan 2 kali. Nah, baru kita parade ya. Parade atau festival storytelling. Nah, teman-teman, semakin banyak yang tampil, semakin bingung kita menentukan siapa yang akan kita pilih ya. Tetapi siapapun nanti yang terpilih, itu artinya bukan berarti yang lain tidak bagus ya. Karena semua bagus begitu. Hanya saja mungkin kesempatannya saja yang diberikan untuk disaksikan bersama. Nanti insya Allah penontonnya bisa kita menggunakan Zoom yang 1000 ya. Jadi dari berbagai prodi multibahasa di FEBS yang semester 1 itu akan menonton parade kita. Nah, pada pertemuan 15 ini insya Allah moderator akan dibawakan oleh Nada dan Tia. Kepada Nada dan Tia, Ibu persilakan untuk memandu kegiatan apresiasi storytelling pertemuan ke-15. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sebelumnya izinkan saya membuka kembali present untuk apresiasi dari kelompok 4 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Halimah yang sudah memberikan saya juga Teh Tia kesempatan untuk menjadi moderator di kegiatan hari ini. Dan kepada Teh Tia juga mungkin bisa menyapa dulu teman-temannya semua. Ya, baik. Terima kasih Tenada sebelumnya dan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Ya, teman-teman, sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam pada kesempatan kali ini, tapi insya Allah ke depannya juga saya akan memandu sesi diskusi dan penampilan dari para penampil hari ini bersama Tenada. Ya, selamat sore teman-teman. Kita harus tetap semangat ya untuk mengikuti KMMI Storytelling Multibahasa Indonesia ini di pertemuan ke-15. Ya, mungkin itu saja Tenada. Iya, betul. Ya, terima kasih Teh Tia. Nah, itu dia tadi sapaan dari Teh Tia ya. Nah, hari ini teman-teman ada sekitar 6 orang yang akan menampilkan karyanya atau produksi dari storytellingnya ini. Kira-kira siapa aja ya? Siapa aja ya Teh? Nah, kalau gitu Nada coba untuk sebutkan ya. Yaitu ada Fitri Deliana, lalu ada Rohima Aulia Sukmawati, yang orang belum ada jajakannya, mungkin nanti di grup selanjutnya kita bisa melihat akang-akangnya atau jajakannya pada tampil gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung tampilkan saja mungkin ya Teh Tia ya. Iya, betul sekali Tenada. Kita langsung tampilkan saja para Betul. Kira-kira mau siapa dulu ya yang mau menjadi penampil pembuka pada hari ini? Ayo, apa mungkin mau dari Teh Fitri? Halo Teh Fitri. Iya, halo Tenada. Ya, mau jadi penampil pembuka? Boleh, tapi Oke. saya sudah konfirmasi penentuan kepada Teh Mahira untuk share screen. Oh iya, boleh, siap-siap. Mungkin bisa dipersiapkan kepada Teh Mahira dan juga acara ini boleh dibuka ke Teh Fitri. Dari saya, silakan menikmati karya saya dan bila ada kritik ataupun saran, saya sangat senang untuk menerimanya. Terima kasih. Apakah share screen-nya sudah terlihat?
Sudah Teh Mahira, sudah terlihat. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Fitri. Jadi adik-adik panggil kakak Kak Fitri ya. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah adik-adik tetap jaga prokesnya dan kalau keluar pakai masker. Nah adik-adik, di kesempatan kali ini kakak akan mencoba menyampaikan sebuah dongeng kepada adik-adik yang judul dongengnya penasaran? Penasaran dong ya? Judul dongengnya Lutung Kasarung dan Purbasari. Nah, daripada berlama-lama lagi, kita langsung simak aja yuk dongengnya. Alkisah, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pasir Batang. Di sana tinggallah seorang raja yang baik dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya yang bernama Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Tidak bisa menerima keputusan raja, Purbararang bersama tunangannya yaitu Raden Indrajaya merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Di malam hari, mereka pun pergi menemui seorang dukun sakti yang bernama Nyai Ronde. Nyai Ronde, ubahlah Purbasari menjadi buruk rupa, agar dia terlihat seperti terkena kutukan dan dapat diusir dari kerajaan. Baiklah, Tuan Putri. Akan kubuat seperti yang kau pinta. Terima kasih, Nyai. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Purbasari melihat seluruh badannya dipenuhi oleh bintik-bintik hitam. Apa ini? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Lalu, Purbararang yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkannya kepada Prabu Tapa Agung. Lihatlah, Ayahanda. Inilah akibat dari melanggar tradisi yang telah ada. Tahta itu seharusnya untukku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini pun akan terkena kutukan. Terhasut oleh perkataan Purbararang, raja pun akhirnya menyerahkan tahta kepada Purbararang. Sementara itu, diantar oleh Patih Uwa Batara, Purbasari diasingkan ke hutan demi menghindari kutukan. Jangan khawatir, Putri Purbasari. Tabahkan hatimu. Cobaan ini pasti segera lalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih, Paman. Aku jadi merasa lebih tenang. Untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok. Hingga suatu ketika, di hadapan Purbasari muncullah seekor kera hitam berekor panjang yang biasa disebut lutung. Dari mana kau berasal, wahai lutung? Aku sebenarnya bukan sekar lutung biasa, Tuan Putri. Aku adalah Pangeran Guruminda, putra Sunan Ambu yang berasal dari Kayangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang ke bumi dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini. Wah, nasibmu ternyata sama denganku, wahai lutung Kasarung. Merasa senasib, mereka pun berteman. Purbasari memanggil Pangeran Guruminda dengan sebutan Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar. Hingga suatu hari, nampak lutung sedang berdoa. Ternyata
Ia sedang meminta kepada Yang Maha Kuasa agar bisa menyembuhkan Purbasari. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitar lutung tiba-tiba dipenuhi oleh air yang jernih, sejuk, nan harum, dan membentuk sebuah telaga. Lalu, lutung pun mengajak Purbasari ke telaga tersebut. Terendam dan mandilah di telaga ini, Tuan Putri. Niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh. Purbasari pun menuruti perkataan lutung. Ia segera merendamkan badannya di telaga tersebut. Perlahan-lahan, bintik hitam yang memenuhi badan Purbasari menghilang. Wah, ajaib sekali ya adik-adik. Wah, tubuhku telah kembali bersih. Terima kasih banyak, Lutung. Kamu sungguh baik sekali. Sama-sama, Tuan Putri. Keajaiban tidak hanya terjadi pada Purbasari. Kebaikan Lutung Kasarung terhadap Purbasari membuat Lutung Kasarung kembali menjadi sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Wah, kau pun telah kembali ke wujudmu semula, Pangeran. Aku ikut merasa senang melihatnya. Betul, Tuan Putri. Aku pun masih tidak percaya hal ini bisa terjadi. Aku pun sangat senang sekali. Baiklah, karena kita telah sembuh, aku akan mengantar Tuan Putri kembali ke kerajaan. Karena aku telah mengetahui kondisi kerajaan yang kacau balau di bawah pimpinan kakakmu yang jahat. Dan ternyata, ia pula yang telah membuatmu memiliki penyakit yang aneh. Benarkah itu, Pangeran? Aku tidak menyangka kakakku bisa berbuat seperti itu. Baiklah, Pangeran. Mari kita kembali ke kerajaan. Sesampainya Pangeran Guruminda dan Purbasari di kerajaan, Purbararang terkejut melihat Purbasari yang telah sembuh dari penyakitnya. Wah, kau telah sembuh, adikku. Kau pasti akan mengusirku sekarang karena kejahatan yang telah kuperbuat kepadamu. Tolong, adikku, maafkanlah aku. Tenanglah, kakak. Aku tidak akan mengusirmu. Tetaplah tinggal di sini bersamaku. Dan aku pun telah memaafkan kesalahanmu. Terima kasih banyak, adikku. Memang kaulah yang paling pantas memimpin kerajaan ini dengan kebaikan dan kebijaksanaanmu. Sama-sama, kakak. Lalu Putri Purbasari pun dinobatkan kembali sebagai Ratu Kerajaan Pasir Batang. Kali ini Purbararang dapat menerima penobatan adiknya tersebut. Akhir cerita, seluruh rakyat Kerajaan Pasir Batang sangat bergembira menyambut ratunya yang baru. Lalu Ratu Purbasari pun menikah dengan Pangeran Guruminda dan hidup bahagia. Yeay, tamat. Nah, karena ceritanya sudah selesai, kakak mau tanya nih, apa aja nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil dari cerita Lutung Kasarung dan Purbasari ini? Ya, gimana adik-adik? Oke, masih bingung? Ya udah, kakak aja yang ngasih tahu. Jadi, nilai kebaikan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jauhi sifat iri dan dengki. Karena setiap manusia telah diberikan kenikmatannya masing-masing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, gak boleh ya iri atau dengki ke orang lain. Lalu, janganlah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk lagi. Lalu, memaafkan seseorang merupakan sifat terpuji dan menunjukkan orang tersebut berjiwa besar. Terima kasih adik-adik telah menyimak dongeng yang diceritakan oleh kakak. Semoga adik-adik bisa menanamkan nilai-nilai tersebut di kehidupan adik-adik semua. Kakak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali ya Teh Nada. Dongeng dari Teh Fitri sebagai pembuka pada para penampil hari ini. Keren sekali Teh Fitri, apalagi tadi kan ada beberapa karakter suara ya Teh. Luar biasa. Ya, betul. Keren sekali. Sudah sangat cocok untuk jadi pembuka di acara sekarang gitu ya. Nah, sebelum itu, Teh Fitri gimana nih persiapannya pas awal-awal? Ada kendala kah atau bagaimana? Oh iya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi. Saya sangat senang. Awal-awal itu saya itu sangat termotivasi karena melihat video teman-teman itu sangat bagus. Jadi saya tidak mungkin gitu lebih buruk gitu. Jadi saya seminimal mungkin sama bagusnya gitu. Lalu untuk kendalanya paling untuk kondisi rumah ya karena kondisi rumah ini saat proses perekaman pasti ada saja gitu yang suara yang masuk gitu. Paling itu saja sih. Alhamdulillah selama proses pembuatan seperti dimudahkan gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Terima kasih. Wah, semangat sekali ya Teh Fitri ini termotivasi oleh teman-teman semua dan benar sekali semakin sini semakin sulit untuk memilih ya Teh Tia ya. Teh Tia sulit memilih tidak? Betul sekali Teh Nada. Aku sampai sulit ya untuk memilih mana sih begitu yang paling bagus di antara yang bagus begitu. Karena memang tadi juga Teh Fitri kan termotivasi dari penampil-penampil sebelumnya dan terbukti sekarang penampilan video dari Teh Fitri ini luar biasa, bagus juga, bagus sekali bahkan. Betul sekali. Nah, kita langsung saja mungkin ya ke penampilan yang kedua, betul Teh? Ya, langsung saja Teh Nada. Nah, kira-kira Teh Tia mau memilih siapa nih? Aduh, siapa ya sekarang? Kalau dari daftar sih Teh Rohima ya. Sepertinya Teh Rohima itu paling semangat dari awal iya, juga betul. nih. Iya, Teh Rohima biasanya semangat sekali ini. Teh Rohima gimana? Coba Teh Rohima. Iya, Halo Teh monitor. Rohima. Boleh Teh, katanya sebelumnya mohon maaf saya sedang dalam perjalanan sehingga tidak bisa on mic. Oh iya Teh Rohima katanya disilahkan untuk jadi penampilan kedua. Dan ini katanya izin menambahkan video mengenai asal mula kota Surabaya dengan bantuan teman saya Teh Tazkia. Mohon maaf sebelumnya apabila kualitas gambar dan audionya kurang baik, saya mengalami kendala teknis saat pembuatannya. Semoga teman-teman bisa memberikan saran atau masukan terkait videonya. Terima kasih banyak teman-teman. Ya terima kasih juga Teh Rohima. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati ya Teh Rohima ya. Nah, kalau begitu bisa dipersilahkan kepada Teh Tazkia untuk membantu Teh Rohima membagikan layar. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Wah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi terbaik ya. Kenalkan, nama saya Rohima Aulia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Kota Surabaya. Nah, sebelum saya bercerita, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan logo Kota Surabaya yang menampilkan seekor ikan hiu dan seekor buaya. Namun, mengapa ya dengan kedua hewan tersebut? Yuk simak baik-baik ceritanya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya yang sangat ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan. Buaya tersebut bernama Baya. Sungai yang ditempati oleh Baya ini bermuara pada laut yang sangat luas. Di sana tinggallah seekor ikan hiu yang sangat ganas dan pandai berburu. Ikan hiu ini bernama Sura. Pada suatu hari, Sura merasa bosan karena ia setiap hari memakan ikan. Ia juga penasaran
dengan sungai yang bermuara ke lautnya. Sampai suatu ketika, ia mencoba berjalan-jalan ke muara. Kebetulan, di sana ada seekor kijang yang sedang minum air. Sontak saja, Sura merasa lapar. Lalu dia diam-diam berenang ke tepian dan menubruk kijang itu. Betapa gembiranya Sura, karena menyadari bahwa santapannya ini gemuk sekali. Dan ia pun menjadi sangat ketagihan. Keesokan harinya dan keesokan harinya lagi, Sura kembali berburu di sungai dan ia mendapatkan banyak santapan. Sementara itu, Baya menjadi curiga karena semakin lama ia semakin kesulitan untuk mencari mangsanya. Ia berusaha mencari penyebabnya. Sampai suatu ketika, ia melihat Sura menangkap seekor anak monyet yang sedang berenang. Baya menjadi marah. Baya sangat marah. Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah kekuasaanku. Wah, berani sekali kamu datang ke sini. Sura tidak takut sama sekali. Ia bahkan menantang Baya. Hei Baya, terserah aku dong mau berburu di mana. Ini bukan daerah kekuasaanmu. Semua binatang bisa berburu di sini. Akhirnya, perkelahian pun tidak dapat dihindari. Mereka saling bertarung. Beberapa hari lamanya, semua binatang di hutan sangat terganggu dengan pertarungan mereka. Keduanya sama-sama kuat. Sampai akhirnya, baik Baya maupun Sura merasa kelelahan. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, karena keduanya sama-sama kuat. Aduh, Sura, sudahlah, kita hentikan saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Baiklah, Baya, aku pun sama, sudah lelah, kita hentikan saja. Baiklah, Sura, kalau begitu kita buat perjanjian saja. Muara itu adalah batasannya. Kamu jangan sampai melanggar, karena jika kamu melanggar, kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Baiklah, Baya. Akhirnya, Sura pun menerima perjanjian itu. Dia pergi meninggalkan sungai dan kembali ke laut. Beberapa bulan lamanya, kondisi di hutan sangat tenang, karena tidak ada lagi pertarungan antara Sura dan Baya. Namun di laut, Sura merasa gelisah. Dia rindu memakan daging kijang seperti dulu, dan ikan-ikan di laut tidak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Sampai akhirnya, Sura tidak tahan. Dia kembali berenang ke muara tanpa sepengetahuan Baya. Jika aku menangkap ikan di sini, Baya pasti tidak akan tahu. Namun ternyata, tidak ada hewan yang mendekati muara. Oleh karena itu, Sura bosan menunggu. Hingga pada akhirnya, Sura kembali berenang memasuki hutan. Dan di sana, dia mulai menemukan banyak binatang yang bisa ditangkap. Aku akan menangkap angsa dan segera membawanya ke laut, agar Baya tidak tahu. Rencana Sura ini ternyata berhasil, teman-teman. Selama beberapa bulan lamanya, dia kerap kali berenang ke sungai dan menyantap banyak mangsa di sana. Sementara itu, lagi-lagi Baya dibuat curiga karena ia merasakan keganjalan. Makin hari dia makin sulit menemui mangsanya. Sekalipun dia tidak melihat Sura, tapi ia yakin ini pasti perbuatan Sura. Kemudian, Baya menyiapkan rencana. Ia melukai kaki kijang, kemudian dia sendiri bersembunyi. Dan ternyata tepat sasaran. Sura mendekati kijang tersebut dan menyantapnya. Sontak saja, Baya cepat-cepat menghardik Sura. Hei Sura, kau ini memang keras kepala ya. Padahal banyak sekali ikan-ikan di laut, tapi kau tetap berburu di sini. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa menangkap ikan-ikan di lautku. Aku tidak melarangmu.
Hei Sura, memangnya kau tidak ingat dengan perjanjian kita? Ini adalah kekuasaanku. Ya ampun, Baya. Perjanjian itu konyol sekali. Di mana ada air, di situ ada aku. Bagaimana sih? Ya sudah, kalau begitu kita batalkan perjanjiannya. Siapa yang kuat, berhak atas daerah ini. Ya sudah kalau begitu. Ya sudah kalau begitu. Kita batalkan perjanjiannya. Siapa yang paling kuat, dia berhak atas daerah ini. Akhirnya, perkelahian pun tidak dapat dihindari. Kali ini berlangsung sangat sengit. Tidak ada yang berani mendekati daerah pertarungan mereka. Sura selalu berkelit, membuat Baya menjadi jengkel. Hingga akhirnya ketika Sura lengah, Baya menggigit ekor Sura. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun Baya terus menggigit ekor Sura hingga ekornya putus. Sura sangat kesakitan. Pada akhirnya dia pergi meninggalkan Baya dan kembali ke laut. Dengan ekornya yang sudah putus, Sura tidak bisa berenang sesigap dulu. Ia pun tidak berani mendekati sungai lagi. Nah, teman-teman, untuk mengenang daerah pertarungan mereka yang sangat sengit, maka daerah mereka bertarung disebut dengan Surabaya. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah harus bersyukur dan harus menepati janji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa juga Teh Rohima. Wow, keren sekali video storytelling dari Teh Rohima ini. Mungkin Teh Rohima, nggak bisa ya, nggak bisa menyampaikan proses kreatifnya ya Teh Nada. Soalnya tadi lagi di jalan katanya. Mohon maaf Teh Nada, itu masih di mute. Ya, Tauna tadi tidak bisa bergabung bersama kita untuk mengobrol karena sedang di jalan katanya. Nah, mungkin setelah itu kita langsung saja mungkin ya ke penampilan yang selanjutnya. Bagaimana? Iya, boleh Teh, boleh langsung aja. Nah, kira-kira siapa yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu deh sebelum dipanggil sama Teh Tia atau sama aku? Adakah yang mau mengajukan diri? Jadi penampil ketiga. Saya boleh. Ada. Oh, Teh Dea Mutiara katanya mantap sudah sekali mau. Teh Dea. Keren sekali. Silakan Teh Dea. Ada kegiatan, maaf. Ya, sambil menunggu Teh Dea untuk menyiapkan share screen-nya mungkin ya. Teman-teman juga sudah bisa menyiapkan apresiasinya nih, karena setelah ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan apresiasi dari teman-teman semua. Nah, bagaimana Teh Dea? Apakah sudah bisa? Oke, saya serahkan ke Teh Dea ya, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo, apa kabar? Kalian sehat? Semoga kalian sehat terus ya. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, oke? Perkenalkan, nama aku Maaf. Dea. Aku mau bercerita. Ini share screen-nya masih belum nyampe ke videonya. Belum ke video ya? Iya, belum. Udah ada belum ya Teh? Sudah Dea.
Langsung dimulai saja ya. Maaf. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Kalian sehat? Semoga kalian sehat terus ya. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, oke? Perkenalkan, nama aku Dea. Aku mau bercerita. Selamat menyaksikan. Kisah Putri dan Kaki Palsu. Tersebutlah seorang putri di salah satu kerajaan yang cukup besar. Putri adalah anak yang sangat cantik dan pintar. Namun sayang, dia anak yang cengeng. Setiap yang ia inginkan harus selalu terpenuhi dengan alasan dia anak raja. Kalau tidak, Putri akan terus merengek dan menangis. Pada suatu hari, perkebunan yang dikelola oleh kerajaan terserang hama. Raja sangat kerepotan mengurusi masalah tersebut. Di sisi lain, putrinya sedang asyik bermain. Putri pergi ke hutan dengan mengendarai sepeda kesayangannya. Ketika Putri hendak pulang ke istana, Putri melewati jalan yang tidak biasa ia lewati. Jalanannya penuh dengan kerikil dan pasir. Putri menggerutu. Aduh, kenapa sih jalanannya rusak sekali? Nanti aku tidak akan mau lagi melewati jalan ini, Saat asik menggerutu, sepeda Putri melindas sebuah kerikil yang cukup besar, sehingga membuat sepedanya oleng dan terjatuh. Putri kesakitan, lalu pulang ke istana dengan membawa sepedanya yang agak rusak akibat terjatuh tadi. Setelah sampai di istana, Putri merengek kepada ayahnya agar dapat dibelikan sepeda baru. Yah, Putri mau beli sepeda baru. Sepeda ini sudah rusak ya. Tadi Putri terjatuh di jalan. Raja terkejut. Lalu kamu tidak apa, Nak? Apakah ada yang luka? Putri mendengus. Yah, Putri mau sepeda baru. Putri nggak apa-apa ya. Asal ayah belikan Putri sepeda baru, paksa Putri. Tampak raut sedih di wajah Raja. Maaf, Nak. Tapi kali ini ayah belum bisa membelikan Putri sepeda baru karena ayah masih kerepotan mengurus permasalahan di kebun. Putri terkejut karena baru kali ini Raja menolak permintaannya. Ayah tidak sayang sama Putri. Sepeda Putri rusak, tapi ayah tidak mau membelikan sepeda baru untuk Putri. Ayah jahat. Putri marah kepada Raja sambil meninggalkan istana. Di tengah perjalanan, Putri berhenti sejenak sambil menyeka air matanya. Lalu datanglah seorang anak perempuan mendekat ke arahnya. Hei, kenapa kamu menangis? Putri melihat ke arah anak perempuan itu dan betapa terkejutnya. Lihat salah satu kaki dari anak itu tidak ada. Aku tidak apa-apa, jawab Putri dengan segan. Anak itu tersenyum. Namaku Nisa, kalau kamu mau cerita boleh kok. Akhirnya Putri yang punya anggota tubuh yang lengkap, kamu masih bisa menggunakan sepedamu yang bagus ini dengan kedua kakimu. Setelah mendengar nasihat dari Nisa, Putri merasa sangat bersalah kepada ayahnya. Lalu Nisa meminta Putri untuk pulang ke istana dan meminta maaf kepada ayahnya. Putri sangat menyesal, lalu mengikuti nasihat yang diberikan oleh Nisa, yaitu meminta maaf kepada ayahnya. Ayah, maafkan Putri. Ayahnya tersenyum haru. Tidak apa, Nak, maafkan ayah juga. Sejak saat itu, Putri menjadi anak yang baik dan mandiri. Putri juga rajin menabung dan sebagian tabungannya akan ia gunakan untuk membelikan kaki palsu. Kaki palsu tersebut akan diberikan kepada sahabat barunya Nisa. Raja sangat senang dan mendukung keinginan anaknya tersebut. Nah, pesan moral dari dongeng ini, kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki.
karena boleh jadi di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Terima kasih. Wah, keren sekali ceritanya ya. Aku malah baru sempat mendengar cerita yang dibawakan oleh Teh Dea ini. Keren sekali. Bagaimana Teh Tia? Iya, betul sekali Teh Nada. Keren sekali ceritanya dan kayak akan ini ya, makna amanat juga gitu yang bisa kita ambil. Saya sempat terkesima saat perkenalan Teh Dea ya. Wah, benar-benar kreatif menggunakan bahasa isyarat. Nah, kebetulan sekali karena sudah 3 penampil, mungkin kita akan apresiasi dulu ya Teh Tia ya. Iya, Teh Nada, kita apresiasi dulu dimulai dari video Teh Fitri tadi ya. Ada video Teh Fitri, Teh Hima sama Teh Dea. Keren-keren sekali. Nah, boleh nih untuk teman-teman yang mau mengapresiasi, silahkan menggunakan fitur raise hand. Wah, Teh Mahira sudah mulai. Lalu ada Teh Tazkia dan juga Teh Zalfa. Yang pertama mungkin Teh Mahira dulu ya. Teh Mahira dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Nada dan Teh Tia. Pertama saya akan mengapresiasi penampilan dari Teh Fitri. Itu keren banget karena karakternya sangat lucu. Kemudian pencahayaannya menurut saya sangat bagus sehingga gambarnya terlihat dengan jelas, cukup terang. Kemudian background-nya juga tadi sangat bagus. Tokoh-tokohnya gambarnya juga sangat bagus visualnya. Begitu juga dengan letak kamera, menurut saya juga sangat pas. Kemudian suara Teh Fitri juga luar biasa, sangat dinamis, bisa menirukan berbagai tokoh. Di akhir juga sangat komunikatif dengan audiens. Kemudian amanatnya juga keren karena amanatnya dibagi per poin. Tadi kalau tidak salah ada 3 poin ya. Dan itu sehingga bikin audiens tuh lebih mudah memahami karena tidak terlalu panjang dan dibagi per poinnya gitu. Kemudian selanjutnya dari Ya, halo Teh Mahira, apakah masih bersama kami di sini? Mungkin Teh Mahira terkendala jaringan Teh Nada. Oh iya ya, sepertinya seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa diberikan kesempatan jika ingin apresiasi lagi. Kita langsung saja ke apresiasi yang kedua ya, Teh Tia ya. Iya, boleh. Ya, silahkan Teh Tazkia. Ya, baik, terima kasih. Keren-keren sekali ya tadi semuanya dari Teh Fitri, Teh Hima maupun Teh Dea. Tadi Teh Fitri keren sekali penyampaian dongengnya dengan peniruan suara tokohnya juga sangat bagus. Jadi saya juga bisa membedakan tokoh-tokohnya gitu ya. Teh Hima juga tadi keren sekali dengan animasi gambar dari hiunya, buayanya sama latar-latar tempatnya. Kalau tadi dari Teh Dea keren banget gitu awal pembukaan videonya menggunakan bahasa isyarat gitu ya. Terus gambar-gambar yang diperlihatkannya juga sangat bagus. Ada gambar-gambar yang menggunakan gambar sendiri gitu ya, buatan sendiri. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Tazkia untuk apresiasinya. Ya betul ya, emang keren-keren sekali teman-teman kita yang hari ini tidak kalah keren dengan teman-teman yang sebelumnya sudah menampilkan produknya masing-masing gitu ya. Nah, kita lanjut ke pengapresiasi ketiga, itu ada Teh Zalfa. Teh Zalfa, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Teh Nada dan juga Teh Tia ya sebagai moderator hari ini. Sebagai pembuka mungkin hari ini saya semakin bingung ya karena teman-teman ternyata penampilannya sangat bagus-bagus sekali, sangat keren dan kreatif dan out of the box gitu. Makin lama makin dilihatnya. Nah, buat yang pertama itu kalau nggak salah Teh Fitri ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Yang sangat saya apresiasi adalah ketika Teh Fitri itu niat banget gitu dalam membuat boneka-bonekanya. Itu kan sepertinya ini ya pakai
kertas, terus mungkin ada kardus atau apa yang bisa menyangganya, terus pakai stick-stick. Nah itu apalagi tadi di akhir juga dikasih kredit gitu, ada banyak banget bonekanya dan saya sangat mengapresiasi karena untuk effortnya gitu, untuk usahanya menampilkan dongeng yang sebagus ini dengan properti-properti yang juga banyak, itu pasti memakan banyak waktu gitu. Dan itu luar biasa sekali. Terus yang saya suka juga Teh Fitri itu sangat ekspresif dan juga ada banyak sekali percakapan atau komunikasi dengan audiens gitu. Jadinya kita dan aku sendiri sebagai audiens merasanya diajak ngobrol gitu ketika di akhir, apalagi ketika menyampaikan pesan-pesan atau amanat dari cerita tersebut. Nah mungkin kalau misalnya saran dari aku agar lebih cantik sedikit, boleh ditambahkan latar suara yang mendukung. Tapi sejauh ini sudah sangat-sangat baik. Oke, mungkin untuk yang kedua dari Teh Rohima, menurut Zalfa pribadi, penampilan Teh Rohima ini unik dan beda dari yang lain karena yang Zalfa soroti itu ilustrasinya bagus banget. Apakah Teh Rohima menggambar sendiri? Tapi itu Zalfa cukup salvok karena bagus gitu. Ilustrasinya berbeda. Jadi bukan ilustrasi kebanyakan gitu. Nah, terus ini unik gitu ya. Kayak dari gambar-gambar seolah-olah Teh Rohima itu menunjukkan gambar dan menceritakan kepada kita gimana sih alurnya seperti apa. Nah, lalu Zalfa juga jadi tahu mungkin ini yang diceritakan dari ikonnya kota Surabaya ya, kita juga jadi tahu sejarahnya gitu seperti apa, dan ternyata ceritanya seru sekali. Dan kebetulan sepertinya Zalfa juga baru mendengar gitu, oh ternyata Sura dan Baya itu berasal dari apa dan latar belakangnya seperti apa. Keren sekali. Lalu yang ketiga, ini sepertinya kita satu suara ya dengan teman-teman bahwa hari ini kita melihat sesuatu yang unik dan luar biasa sekali ketika menonton penampilan ketiga dari Teh Dea, baik dari ceritanya, baik dari pembawaannya, rasanya itu dalam tanda kutip heartwarming gitu. Gimana ya, jadi hangat gitu perasaannya, karena yang pertama tadi ada pembawaan dengan bahasa isyarat, itu ketika melihatnya langsung sejuk gitu, kayak gimana ya, jadi merasa hangat aja gitu suasananya, jadi menikmati sekali pembawaan dongnya seperti apa. Dan mungkin anak-anak yang nantinya dalam tanda kutip mohon maaf memiliki kekurangan jadi bisa ikut mendengarkan gitu, menyimak cerita yang sangat bagus yang dibawakan oleh Teh Dea. Dan tadi betul ya seperti yang dikatakan oleh Teh Nada, Zalfa pribadi juga baru mendengar gitu ceritanya, dan walaupun tampak sederhana tapi maknanya sangat luar biasa gitu, dan itu erat sekali dengan kehidupan sehari-hari yang bisa kita aplikasikan. Mungkin itu apresiasi dari Zalfa pribadi. Terima kasih banyak karena sudah menampilkan tayangan-tayangan yang sangat edukatif dan menarik hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Zalfa ya. Iya, terima kasih Teh Zalfa atas apresiasinya, juga teteh sebelumnya ya yang telah mengapresiasi para penampil pada hari ini. Memang ya luar biasa sekali, baru 3 penampil saya sudah merasakan kebingungan tadi ya, setuju dengan Teh Zalfa, apalagi kita melihat dari masing-masing video storytelling itu memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing, seperti itu. Oh iya Teh Nada, ini ada yang request nih kepada saya bahwa katanya dia ingin tampil setelah Teh Dea, Teh Salsa mungkin barangkali selanjutnya. Silakan Teh. Ya, silakan terima Teh kasih Salsa. ya. Keren sekali, sudah berani. Iya, terima kasih. Soalnya di sini jaringannya ngadat-ngadat, jadinya lebih baik awal daripada nanti nggak bisa. Oke, izin ya. Gimana Teh Salsa? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Kalau di saya belum, Teh. Boleh coba di-play dulu Teh Salsa? Sudah? Sudah belum? Share screen-nya sudah ada, tapi memang belum di-play ya? Atau bagaimana? Sudah. Oh, sudah di-play. Di saya masih belum ada.
Apakah ini sudah terlihat bagian file? Iya, bagian file sudah. Sudah teman-teman? Sudah terlihat ya? Masih belum Teh Salsa. Masih di bagian folder filenya. Kalau di saya tadi kayak ngeblank gitu. Iya betul, warnanya jadi hitam, bukan hitam tapi apa ya? Iya. Gimana caranya ya teman-teman ya? Mungkin share screen dibuka lagi ya, dulu Teh. videonya, setelah itu baru di-share. Saya ulang lagi aja ya. Saya stop screen. Iya, mungkin buka dulu videonya, baru nanti share screen-nya videonya aja, Teh. Oke, saya coba lagi ya. Gimana, sudah terlihat? Sudah, Teh. Hah? Sudah. Sudah? Sudah ya? Iya. Sudah. Jangan lupa share sound-nya, Teteh ya. Iya. Oke, sebentar. Halo semua, hari ini aku dan Uci lagi di Bangka Belitung. Lautnya indah banget di Bangka Belitung. Selain itu banyak sekali hal-hal terkenal di Bangka Belitung. Iya nih Kak, Uci juga udah pakai topi biar nggak panasan, cantik nggak? Cantik banget sih, apalagi kamu pakai topi-topi buat pantai. Cocok banget deh buat liburan di Bangka Belitung. Oh ya Ci, enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita mendengarkan dongeng khas Bangka Belitung aja yuk Kak? Di usia yang segini, kita juga belum dikaruniai seorang anak ya, Nek. Nanti ketika kita sudah tua renta, siapa yang merawat kita? Kesepian. Cuma ada kakek dan nenek di gubuk rumah ini. Iya, Kek. Sudah lama kita menantikan seorang anak. Tapi belum ada satupun yang kita dapatkan. Mungkin doa kita yang belum sungguh-sungguh. Ya Tuhan kami, berilah kami anak, walau sebesar jari kelingking. Kami tidak peduli, kami mohon. Dongeng sekelingking dari Bangka Belitung. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka hidup bahagia walaupun kondisi ekonomi yang pas-pasan. Di usia yang sudah tua, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka berdoa setiap hari, memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, berilah kami keturunan, walau sebesar jari kelingking. Kami tidak peduli, kami mohon. Tuhan mendengar doa mereka. Keesokan harinya, terdengar suara rintih tangisan bayi dari rumah mereka. Tetapi mereka merasa kaget karena bayi yang Halo, Teh Salsa. Apakah masih ada bersama kami di ruang Zoom ini? Sepertinya terlempar. Iya, sepertinya terlempar ya. Coba kita cek dulu. Oh, masih ada di room ini. Teh Salsanya mungkin sedang terkendala ya. Coba saya panggil sekali lagi ya, Teh Salsa. Monitor. Iya, saya hadir. Tidak ada, Teh. Tidak ada. Apa? Tadi Ya. berhenti di bagian mana ya?
sampai punya anak, baru keluar punya anak. Oke, saya ulangi lagi ya. Iya, Mohon boleh, maaf, ini memang jaringannya. Ya, tidak apa-apa, Teteh. Iya. Sudah terlihat? Sudah, Teh. Saya ulangi ya. Terima kasih teman-teman. Kami tidak peduli, kami mohon. Tuhan mendengar doa mereka. Keesokan harinya terdengar suara rintih tangisan bayi dari rumah mereka. Tetapi mereka merasa kaget karena bayi yang lahir hanya sebesar jari kelingking. Kemudian menyebut anak mereka dengan nama si kelingking. Hari berlalu, namun sekelingking belum juga tumbuh pada ukuran normal. Ditambah nafsu makannya yang besar 2 kali lipat ukuran orang dewasa. Kemudian suami istri tersebut mulai mengalami kesulitan keuangan. Selama ini uang mereka hanya cukup untuk memenuhi makan si kelingking saja. Pada suatu malam ketika si kelingking tidur nyenyak, kakek dengan berat hati berdiskusi dengan nenek dan terpaksa memutuskan untuk membuang si kelingking. Keesokan kelingking ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika si kelingking asik mengumpulkan kayu bakar, kakek mengendap-endap pergi meninggalkan si kelingking sendirian. Setelah meninggalkan si kelingking di hutan, mereka berkumpul di pondok atau rumah mereka dan menangis. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah mereka. Saat pintu dibuka, pasangan tersebut sungguh terkejut. Ternyata si kelingking pulang membawa kayu bakar yang banyak dari hasil hutan. Kemudian si kelingking pun berkata, "Ayah melupakan aku ya, mentang-mentang badanku kecil," sambil tersenyum. Dan mereka tersadar bahwa si kelingking merupakan seorang anak dari doa mereka. Bagaimanapun kondisinya, mereka harus menjaga si kelingking. Akhirnya mereka terus merawat si kelingking dan mereka pun hidup bahagia. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa dongeng itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga bisa diambil hikmahnya. Lalu apa aja kah hikmah yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Hikmahnya banyak sekali sih. Yang pertama, kita harus menerima semua kekurangan yang terjadi pada diri kita ataupun keluarga kita. Yang kedua, jangan berhenti berdoa sampai Allah mengabulkan doa-doa kita. Lalu yang ketiga, tetap bersabar dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu aja mungkin teman-teman dongengnya. Semoga teman-teman terhibur dan dapat diambil manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali Teh Salsa. Di kolom komentar juga ini ada yang sampai bilang terniat katanya totalitas. Gimana nggak totalitas ya? Teh Salsa tadi cosplay jadi kakek gitu, jadi nenek juga. Keren sekali. Mungkin Teh Nada kita akan sedikit mendengarkan proses kreatifnya begitu ya, karena dari Teh Salsa ini. Bagaimana Teh? Iya, boleh sekali, boleh sekali. Nah, coba ada Teh Salsanya yang bisa dihubungi. Halo Teh Salsa. Halo, hadir. Iya, terima kasih kepada teteh-teteh moderator yang udah mempersilahkan saya. Sebelum terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengapresiasi. Mungkin dari sedikit pengalaman saya membuat video ini, yang pertama itu boneka tangan saya membuatnya sendiri. Itu kurang maksimal sih sebenarnya membuat boneka tangannya karena kondisi saya yang lagi ngedrop di situ. Saya paksakan buat bikin boneka tangan. Tadinya nggak mau dimasukin boneka tangannya, tapi sayang juga kalau nggak dimasukin. Terus kualitas video kameranya juga kurang jelas ya, agak blur gitu. Terus selain itu, pada saat saya perekaman itu, ternyata nggak semuanya kesimpan karena memori saya penuh dan akhirnya cuma 2 yang kesimpan. Sisanya itu nggak ada yang masuk ke galeri. Ya udah akhirnya saya inisiatif SS screenshot foto saya aja lalu dijadiin video. Sebenarnya itu videonya udah buat saya banyak, tapi yang
simpan cuma 2 doang. Ya udah itu aja. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih kembali Teh Salsa. Teh Salsa, Iya, Teh Nada. oh ya sudah. Nah, Teh Salsa bisa diceritakan bagaimana juga tentang proses pembuatan video yang setelahnya, seperti misalnya, video animasinya seperti apa nih Teh? Keren sekali soalnya saya melihat animasinya. Nah, kalau video animasi itu ada yang saya dari YouTube, cuma saya rombak ulang semuanya. Dari segi dubbing, dari segi sound juga saya rombak semuanya, karena kalau nggak dirombak, kayak kopas banget. Nah, akhirnya saya cari instrumen-instrumen di YouTube, dan saya gabungin, terus saya dubbing pakai bahasa saya sendiri, terus saya tambah-tambahin sedikit aja gitu. Iya. Ya. Ya, nah teman-teman itu dia tadi proses kreatif dari Teh Salsa mungkin ya. Nanti untuk lanjutnya bisa ditanya ke Teh Salsa mungkin ya proses kreatifnya seperti apa. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke penampilan selanjutnya mungkin ya Teh Tia ya. Iya, betul Teh Nada. Boleh sekali. Kira-kira siapa nih yang akan mengajukan diri kembali? Tadi sudah Teh Dia dan Teh Salsa yang mau mengajukan diri, kira-kira siapa lagi yang ingin mengajukan? Saya boleh Teh Nada. Iya, Teh Rifa ya, Teh Rifa. Ya, Teh Rifa silahkan, saya serahkan ke Teh Rifa ya untuk segera membagikan layar dan barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Teh Nada. Teman-teman, apakah sudah terlihat Teh? Assalamualaikum. Halo Sobat Dongeng. Kenalin, nama Kakak Rifa. Kali ini Kak Rifa tidak sendirian. Kak Rifa ditemani oleh... siapa namanya? Raisa namanya. Nah, alhamdulillah hari ini Kak Rifa senang sekali karena akan bercerita untuk Raisa dan juga teman-teman di rumah. Siapa di sini yang suka mendengarkan cerita? Saya. Hebat. Raisa dan teman-teman di rumah suka mendengarkan cerita ya? Nah, kali ini Kak Rifa akan bercerita tentang seekor hewan yang pandai sekali manjat, suka bergantungan di pohon, dan suka makan pisang. Kira-kira hewan apa namanya? Raisa tahu. Hewan apa tuh? Monyet. Betul sekali. Hewannya bernama monyet. Nah, kira-kira judul ceritanya apa Raisa? Raisa tidak tahu. Baik, Harifah beritahu ya. Judul ceritanya ialah Seekor Monyet yang Sombong. Nah, kira-kira ceritanya bagaimana ya?
simak dan tonton ceritanya terus ya. Suatu hari, di sebuah hutan yang sangat lebat dan rindang, hiduplah seekor monyet yang sedang melompat ke sana kemari sambil berkata dengan sombongnya, "Hahaha, aku adalah binatang terhebat di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingiku." Lalu, untuk membuktikan kehebatannya itu, dia melompat ke sana kemari sambil mencari binatang lainnya untuk diajaknya lomba. Lalu ketika itu dia melihat seekor gajah. Dia pun turun dari atas pohon dan mendatangi gajah tersebut. "Hap! Hai gajah!" "Ada apa, monyet?" "Aku akan mengajakmu lomba." "Lomba?" "Ya, karena aku adalah binatang terhebat di hutan ini." "Kamu binatang terhebat di hutan ini?" "Iya." "Baik, lomba apa?" "Lombanya adalah lomba memanjat pohon." Kemudian si gajah pun bingung. Kira-kira adik-adik, gajah bisa memanjat pohon atau tidak? Betul sekali, gajah tidak bisa memanjat pohon ya. Kemudian si gajah pun berkata kepada monyet, "Hei monyet." "Iya?" "Aku ini diciptakan oleh Allah memiliki badan yang besar, belalai yang panjang, dan juga tubuh yang kuat. Aku tidak diciptakan untuk memanjat pohon, jadi aku tidak bisa memanjat pohon." "Alah, kamu ini hanya alasan kan? Kamu itu takut kalah dari aku. Sudahlah, jangan banyak bicara. Lebih baik kita langsung lomba saja. Akan aku buktikan bahwa aku memang binatang terhebat di hutan ini." Lalu dihitung sampai 3 oleh si monyet. Kemudian dia pun memanjat pohon itu. Hap, 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 hap. Kamu kalah gajah. Benar kan kataku? Akulah binatang terhebat di hutan ini. Si gajah merasa kesal dengan perkataan monyet tersebut. Lalu gajah pun memilih meninggalkan monyet tersebut. Tahu tidak, karena apa gajah meninggalkan monyet? Ya, karena tidak ada yang suka jika melihat binatang yang sombong. Hari demi hari pun berlalu. Si monyet yang sombong itu bukan hanya mengajak lomba gajah saja, tetapi mengajak lomba banyak binatang lainnya di hutan, seperti kelinci, kura-kura, harimau, buaya, dan banyak lainnya. Lalu, karena kesombongannya itu, si monyet yang sedari tadi mengajak semua hewan berlomba dengannya, akhirnya pun merasa kelelahan. Dia kemudian tertidur di atas sebuah pohon yang persis di bawahnya merupakan sebuah danau. Saking nyenyaknya, si monyet yang sedang tertidur itu tidak sadar bahwa dia tidak berpegangan dengan erat pada dahan pohon. Kemudian, si monyet pun terjatuh dari atas pohon ke dalam danau. Piu! Ya. Lalu, si monyet yang sedari tadi menyombongkan keahliannya itu ternyata tidak bisa berenang. Kemudian, si monyet pun berteriak dengan sangat keras meminta tolong. "Tolong! Tolong!" Karena teriakan yang sangat kencang itu, si gajah pun yang sedang mandi di sungai mendengar teriakannya. Seperti ada yang meminta tolong. Siapa ya? Dia pun kemudian mencari sumber suara itu. "Tolong! Tolong!" "Hei, monyet, kamu tenggelam. Aku akan menolongmu." Dia kan sombong. Adik-adik, kira-kira si gajah menolong monyetnya atau tidak ya? Ya, si
gajah pun tetap menolong monyet itu. Dia membantu menyelamatkan monyet itu dengan menarik monyet itu menggunakan belalainya. Tenang monyet, aku akan menolongmu. Tolong aku, gajah. Ayo. Akhirnya, si monyet pun berhasil selamat. Kemudian, dia pun menyadari bahwa dia bukanlah binatang terhebat di hutan itu. Ternyata bukan aku binatang terhebat di hutan ini. Aku tidak bisa berenang. Kamu binatang terhebat di hutan ini ya, gajah? Hei, tidak. Aku bukan binatang terhebat di hutan ini. Si gajah pun berkata bahwa dia bukanlah binatang terhebat di hutan itu. Tapi dia menjelaskan kepada si monyet bahwa semua binatang adalah hebat. Nah, adik-adik, betul ya kata si gajah bahwa semua binatang itu hebat. Tetapi kehebatannya itu berbeda-beda. Ada yang hebat berenang, ada yang hebat memanjat, ada yang hebatnya terbang, dan masih banyak lainnya. Jadi, tidak ada yang namanya binatang lemah, atau tidak boleh kita saling mengejek atau menyombongkan diri. Begitu Raisa ceritanya, bagaimana? Seru atau tidak? Wah, seru sekali, Kak. Wah, alhamdulillah ya, ceritanya sudah selesai dan seru sekali. Nah, sekarang Kak Rifa mau tanya, kalau binatang-binatang tadi itu hebat, berarti kita hebat atau tidak? Hebat, kita juga hebat, tetapi kita juga memiliki keahliannya masing-masing. Ada yang hebatnya matematika, ada yang hebatnya bahasa Indonesia, ada yang hebatnya memasak, ada yang hebatnya memain bola, dan masih banyak lainnya. Nah, kehebatan-kehebatan itu yang senantiasa diberikan oleh Allah, maka kita juga harus mensyukurinya. Dan kita tidak boleh saling mengejek dan tidak boleh saling merasa sombong. Nah, begitulah cerita dari Kak Rifa ya. Sampai jumpa di lain cerita dengan Kak Rifa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wah, keren sekali ya Kak Rifa ya. Sampai banyak yang komentar di bagian kolom chat, Kak Rifa juga hebat, keren sekali. Bahkan ada yang salvok sama kerudung yang digunakan Kak Rifa, katanya sangat rapi, minta tutorialnya ya. Memang cantik sekali ya Kak Rifa ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, kira-kira di sini tadi itu Teh Tia menghubungi saya dan katanya sedang dalam perjalanan, jadi sementara saya temani dulu seorang diri dan nanti Teh Tia akan mulai bergabung kembali bersama kita. Ya, nah tadi setelah penampilan Teh Rifa, teman-teman juga pasti sangat terkesima ya dengan penampilannya. Dan sekarang kita mungkin bisa masuk langsung saja ke penampilan selanjutnya. Itu ada penampilan yang terakhir dari Teh Pipit Fitriani. Teh Pipit Fitriani, apakah sudah bersama kita? Ya, sudah. Maaf ya, nggak bisa on cam, soalnya lagi kurang sehat. Ditambah lagi ini kuotanya udah nipis gitu ya, maaf. Tapi tidak apa-apa. aku udah minta tolong ke Teh Anissa buat bantu share screen. Ya, siap-siap. Ya, semoga lekas sembuh ya Teteh ya, dan semua teman-teman juga semoga sehat selalu. Nah, mungkin boleh kepada siapa Teh Anissa ya, Teh Anissa untuk membagikannya. Ya, saya persilahkan. Asal mula awan dan hujan oleh W.S. Jambak. Pada zaman dahulu kala, di masa bumi belumlah ramai dan berlangit biru. Hiduplah sekelompok manusia di sebuah negeri yang bernama Tanah Surga. Konon, yang negeri termasyhur akan kesuburannya itu diciptakan dari sekapal tanah surga
yang dilemparkan ke bumi. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja dan ratu yang arif dan bijaksana. Sang raja dan ratu teramat mencintai rakyatnya. Begitupun sebaliknya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap tatkala dianugerahi seorang putri yang cantik dan jelita yang diberi nama Putri Seribu Kapas. Ia dinamai demikian dikarenakan lahir bertepatan dengan panen raya kapas di negeri tersebut, yang memang dikenal sebagai penghasil kapas dan tenunan kain yang halus di seantero Mayapada. Putri Seribu Kapas teramat cantik parasnya dan elok lakunya. Tingkahnya menyenangkan hati semua yang memandang. Suatu hari, datanglah rombongan pangeran tampan dari seberang laut yang bernama Pangeran Jaya Baruna. Bersama dengannya ikutlah rombongan kerajaan dengan kapal yang bertahtakan emas permata yang sangat besar. Di dalamnya ikut juga pasukan berbaju perang, turut juga raja dan ratu serta wazir-wazir dan ahli-ahli ternama di negerinya. Adapun hajat mereka ingin meminang Putri Seribu Kapas, kedatangan rombongan ini tentu saja mengagetkan Raja Tanah Surga. Di dalamnya ikut juga pasukan berbaju perang, turut juga raja dan ratu serta wazir-wazir dan ahli-ahli ternama di negerinya. Adapun hajat mereka ingin meminang Putri Seribu Kapas. Kedatangan rombongan ini tentu saja mengagetkan Raja Tanah Surga. Bukan hanya karena kunjungan dari Raja Jaya Baruna, melainkan niatnya untuk mempersunting putri semata wayangnya itu. Kabar tentang Pangeran Jaya Baruna sudah cukup lama berhembus di kerajaannya. Tentang pangeran muda yang teramat jumawa, suka berperang dan beristri putri hanya untuk menjajahnya. Raja Tanah Surga bimbang. Bak makan si Malakama hendak menerima pinangan berarti ia harus mengorbankan putri dan rakyatnya, sedangkan menolak berarti siap untuk berperang. Lama ia terdiam hingga suara dari raja seberang laut membuyarkan lamunannya. Akhirnya, dengan segala keberanian, ditolaknya pinangan itu dengan halus. Namun, Raja Seberang Laut tidak menerima penolakan. Atas titah sang raja, para pasukan yang dibawa menyerbu kerajaan Tanah Surga. Namun, Raja Seberang Laut tidak menerima penolakan tersebut. Atas titah sang raja, para pasukan yang dibawa menyerbu kerajaan Tanah Surga. Air berujuk matra yang menyebabkan menjadi kering keronta. Atas titah sang raja, para pasukan yang dibawa menyerbu kerajaan Tanah Surga. Air berujuk matra yang menyebabkan tanah menjadi kering keronta. Setelah puas mempropagandakan mereka pergi dari negeri itu, Putri Seribu Kapas meratapi pembantaian atas rakyatnya. Ia mengumpulkan kapas-kapas yang ada di umbul dan kemudian membakarnya. Ketika api menyala dengan hebatnya, Putri melompat ke dalam kobaran api, tapi ajaibnya Putri tidak terbakar dan berubah menjadi asap yang terbang ke angkasa menjadi gumpalan itu. Gumpalan tersebut menggelegar mengeluarkan petir dan badai yang menenggelamkan kapal rombongan kerajaan seberang laut. Di Tanah Surga kemudian turunlah air dari gumpalan itu yang kembali menghidupkan yang mati dan menyuburkan tanah. Di kemudian hari, gumpalan itu dikenal dengan awan yang berarti pengorbanan dalam bahasa Tanah Surga. Asal mula awan dan hujan. Oleh Iya, itu dia tadi penampilan dari Teh Pipit ya. Mungkin Teh Pipit ini itu semacam siniar atau podcast ya, betul tidak? Iya, betul. Iya, Berupa podcast. Ya, nah ini jadi berbeda ini gitu ya, Teh Pipit menampilkan suatu produk berupa podcast atau siniar. Nah, Teh Pipit merupakan penampilan penutup untuk hari ini, maka dari itu kita akan masuk ke sesi apresiasi. Nah, untuk teman-teman semua, kira-kira ada yang mau mengapresiasi tidak nih? Siapa dulu yang pertama? Ayo. Oke, sudah ada Teh Agrisa dan yang lainnya. Ayo, ada lagi yang mau mengapresiasi?
Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain mengapresiasi, kita masuk ke apresiasi pertama, yaitu dari Teh Agrisa. Teh Agrisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nada atas kesempatan. Halo, Teh Agrisa, suaranya terputus-putus. Mengapresiasi penampilan dari teman-teman ya, terus bagi teman-teman tiga terakhir tadi. Penampilan yang pertama itu ada dari ya, yang dimana dan sangat luar biasa, dibuka dengan Halo, Teh Agrisa. Tadi ada suaranya terputus-putus, Teh. Ya, sepertinya Teh Agrisanya terkendala jaringan gitu ya. Nah, sambil menunggu Teh Agrisa, apakah ada lagi yang ingin mengapresiasi dari penampilan tiga teman kita tadi? Ayo, tadi baru saja Teh Agrisa nih, dari teman-teman yang lain mungkin ada lagi? Atau dari Teh Agrisa sendiri? Nah, Teh Agrisa sudah kembali ya. Teh Agrisa mau melanjutkan terlebih dahulu? Iya, boleh. Baik. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ya, mohon maaf ya tadi ada gangguan sinyal. Saya lanjut. Saya akan mengapresiasi penampilan yang pertama itu dari Teh Salsa. Ya, penampilannya sangat luar biasa karena di awal dibuka dengan penampilan Teh Salsa yang ditemani dengan boneka tangannya gitu. Nah, itu menarik perhatian. Kemudian juga tadi sangka di scene selanjutnya itu ada Teh Salsa yang menggunakan kostum gitu ya, dan juga menggunakan make up yang sangat totalitas gitu untuk memerankan salah satu tokoh yang ada di ceritanya itu. Kemudian juga dari segi ilustrasi yang ditayangkannya pun itu sangat bagus ya Teh Salsa. Ada animasi yang gerak-geraknya, kemudian juga dari segi backsound-nya juga itu sangat bagus, dan dari segi dubbingannya juga suaranya sudah pas sekali begitu. Nah, untuk yang kedua itu ada penampilan dari Teh Rifa gitu ya. Jujur aja saya sangat terkesima gitu ya dengan penampilan Teh Rifa, karena yang pertama itu openingnya saja sudah menarik gitu buat saya, kayak editannya juga udah rapih banget gitu ya. Kemudian dari Teh Rifanya sendiri itu ketika bercerita sangat ekspresif sekali gitu ya. Jadi ketika menceritakan, misalnya saat mengucapkan satu kalimat itu kayak ekspresinya tuh emang keluar gitu, dan pas dengan apa yang dibicarakannya. Kemudian juga dari karakter-karakter yang munculnya, kemudian dari background-nya juga itu sangat bagus ya. Editannya bagus sekali. Kemudian Teh Rifa juga di tengah-tengahnya ada beberapa kali scene yang Teh Rifanya langsung berkomunikasi gitu dengan audiensnya. Nah, jadi ketika bercerita itu kita merasa disapa gitu oleh storytellernya, termasuk oleh Teh Rifanya sendiri gitu. Jadi kayak storytelling-nya lebih berasa dan lebih hidup gitu menurut saya. Jadi overall luar biasa sih ya Teh Rifa. Dan untuk yang terakhir itu ada dari Teh Pipit, ini juga nggak kalah luar biasa, ternyata Teh Pipit tampil beda gitu ya. Ketika kita menampilkan video-video, ternyata Teh Pipit menampilkan sebuah podcast atau siniar. Nah, kemudian didukung dengan backsound yang sangat menggambarkan kebudayaan gitu ya, dari backsound-nya kayak alunan musik-musiknya, kemudian suara Teh Pipitnya juga sangat bagus dan indah sekali untuk didengar gitu ya, intonasinya cukup pas gitu ya, kemudian artikulasinya juga sangat jelas begitu. Pokoknya ketiga teman kita terakhir ini menjadi penutupan yang sangat luar biasa. Siap, baik. Terima kasih Teh Agrisa untuk apresiasinya. Nah, kami juga sepakat ya dengan Teh Agrisa bahwa teman-teman ini sangat luar biasa. Nah, kemudian di sini ada apresiasi satu lagi tadi dari Teh Zainab. Nah, dari Teh Zainab mungkin bisa disampaikan apresiasinya.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nada yang sudah mempersilahkan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Teh. Oke, mohon maaf sebelumnya belum bisa on kamera. Iya, tadi setuju banget dengan teman-teman sebelumnya yang telah menyampaikan apresiasi, terutama di 3 penampil terakhir ini, yaitu Teh Salsa, Teh Rifa, dan Teh yang senior, Teh siapa? Teh Pipit. Teh Pipit. Nah, dari Teh Salsa itu, awalnya saya kira tuh Teh Salsa yang mau jadi tokoh-tokohnya, karena kan sudah pakai kostum dan make up-nya juga sudah sesuai gitu ya, menggambarkan dari tokoh cerita tersebut. Kemudian kita dibawa ke dalam sebuah animasi gitu, dan menurut saya sebelumnya saya udah pernah lihat animasinya, dan menurut saya itu animasi yang dibuat oleh Salsa itu sudah apa ya, banyak improvisasi gitu. Jadi sudah banyak diubah, dan itu menurut saya pas juga gitu dengan ceritanya, baik itu back sound-nya, kemudian intonasinya, dan ada beberapa backsound yang menurut saya itu dari video aslinya ya lebih bagus yang dibuat oleh Teh Salsa gitu, menurut dari sudut pandang saya. Kemudian Teh Salsa juga benar ya sudah totalitas gitu, baik secara secara introduction pembukaan gitu ya. Kemudian ada juga bonekanya gitu kan yang menemani Teh Salsa seperti itu. Kemudian untuk Teh Rifa, yang saya suka dari Teh Rifa adalah penyampaian ceritanya itu sangat jelas ya, artikulasinya. Karena tidak semua pendongeng tuh bisa istilahnya dalam tanda kutip membuka mulut. Karena itu kan butuh keterampilan dan butuh latihan banyak gitu kan. Butuh banyak latihan. Dan Teh Rifa bisa menampilkan hal itu. Juga mimik wajah yang ditampilkan oleh Teh Rifa dalam penyampaian ceritanya itu ekspresif gitu. Walaupun mungkin latar belakangnya karena di hutan ya, memang hutan kan gitu-gitu aja ya. Jadi memang hutan ya hanya pohon-pohon gitu ya. Itu sih. Mungkin kalau di Teh Rifa ini sih tadi yang agak bingung, awalnya danau kemudian sungai gitu, tapi nggak apa-apa itu kan tapi tidak apa-apa, itu namanya juga apa ya, cerita gitu kan, mendongeng. Kemudian sudah cukup interaktif juga dengan pendengarnya. Dan yang terakhir Teh Pipit tadi sudah sempat menduga sih kalau itu senior, karena dari tampilan itunya juga sudah tidak ada video seperti itu. Dan menurut saya Teh Pipit ini dalam membawakan ceritanya juga sudah pas gitu, ditambah dengan background musik yang sesuai dengan cerita yang disampaikan. Mungkin sebelumnya ketika penampilan 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3, saya tidak terlalu memperhatikan apakah ada yang sudah senior atau belum, tapi Teh Pipit seniornya menurut saya sudah baik gitu untuk apa ya, untuk sebuah dongeng gitu. Seperti itu. Karena kan biasanya podcast itu atau senior itu lebih ke curhat atau mungkin diskusi ya. Kalau ini dongeng seperti itu. Dan suaranya juga enak Teh Pipit. Mantap. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Teh Zainab. Ya, betul ya, suaranya Teh Pipit itu lembut sekali, jadi kita yang mendengarnya pun tidak bosan seperti itu ya. Nah, itu ada lagi mungkin yang mau mengapresiasi selain Teh Zainab? Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada, mungkin bisa dikembalikan kepada Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menutup terlebih dahulu dari penampilan apresiasi ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menampilkan produknya, produk storytellingnya. Dan setelah ini saya yakin teman-teman juga akan semakin bingung ya untuk memilih siapa yang paling terbaik gitu. Nah, mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada salah-salah kata. Saya juga mewakili Teh Tia yang masih belum bisa bergabung bersama kami di sini. Sekian dari saya dan juga Teh Tia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim moderator. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Nada, Tia, teman-teman yang lainnya.
Nah, teman-teman nanti kalau misalnya di antara teman-teman ada cerita yang sudah terpilih ya, artinya pilihan bersama gitu ya, kita untuk kita. Nah, ada bagusnya nanti dari yang terpilih itu diedit seperti Rifa ya, tadi terinspirasi oleh Rifa. Jadi bagus menampilkan ini kegiatan KMMI begitu ya. Nah, bagus juga menampilkan semua logo kalau bisa. Semua logo itu ini seperti yang ada dalam PIB kita. Jadi ada logo Kemendikbud, ada logo UPI-nya. Bagus juga kalau misalnya nanti yang terpilih saja ya. Kira-kira kapan ya, Nada? Berarti kita itu tanggal berapa? 2 pertemuan lagi? Enggak, hari besok 1 kali. Ya betul Bu. Berarti minggu depan itu 2 kali lagi Bu. Jumat Sabtu Minggu lagi ya. Jumat Sabtu ya. Nah, berarti sudah ada keputusan hari Sabtu depan ya. Nah, betul, yang Bu, terpilih nanti ada buatkan berarti ada lagi ya yang paling di terbaik. antara yang terpilih bersama itu untuk waktu mengedit opening berarti ya, mengedit opening video dengan logo lengkap. Kemudian ya penampilan yang tadi mirip-mirip Rifa ya, sudah bagus itu menginspirasi Rifa. Seminggu berarti. Nah, untuk ditampilkan tanggal 24 dan 25 itu. Jadi perwakilan dari kita 3 orang itu sudah menampilkan acaranya begitu ya, acara KMMI itu bagus nantinya. Ya. Sebetulnya yang semua itu bagus ya, semua dari teman-teman itu bagus. Kita bingung memilih yang mana. Nah, sekali lagi mohon yang nanti tidak terpilih dari 3 orang tidak berkecil hati ya, karena untuk tataran KMMI sendiri begitu ya, semuanya yang memproduksi sudah sangat bagus menurut saya ya. 90% pokoknya kece-kece lah, bagus ya. Jadi hanya kita tetap dibatasi yang mewakili begitu. Jadi kita dukung nanti. Kita menjadi cheerleaders. Tahu cheerleaders apa sih? Tim penggembira ya nanti ya. Pokoknya sukseskan teman-teman kita pada acara festival. Ya, Teh Risa dan Ataya ya perwakilan dari kita untuk panitia. Bagaimana nih Teh Risa ceritanya untuk panitia festival, sudah ada kemajuan belum? Alhamdulillah sudah Bu, nanti mau rapat lagi. Nah, ada teman panitia lagi tidak? Oh, inginnya kata itunya ingin nambah Bu, kalau boleh. Tapi mau ditanya ke Bu Neta katanya. Tapi ada lagi satu. Kalau misalnya kurang ya tidak apa-apa nambah. Pilih teman misalnya berapa orang begitu ya. Nah, nanti disukseskan. Pikirkan lagi ya acara pengemasannya seperti apa. Nah, kemudian nanti misalnya pada saat teman-teman kita nih yang dari kelas kita tampil, yang 3 orang terpilih ya. Nah, bagaimana kita merapaikan dukungan? Walaupun ini daring begitu nanti. Apakah semua misalnya memberikan memberikan tanda-tanda khusus begitu? Memberikan dukungan apa? Misalkan dengan memberikan semua ini reaksi. Reaksi yang mana? Mau bareng-bareng begitu ya? Atau bagaimana punya khas sendiri lah nanti pas penampilan teman-teman kita yang kita dukung ya. Ketiga penampil nanti yang kita pilih harus kita dukung. Nah, jadi apakah memberi reaksi tanda yang mana nih yang maunya? Nah, begitu ya. Apakah tanda ini? Nah, misalnya atau misalnya tanda lope boleh. Nah, serentak begitu. Nah, begitu ya. Supaya terlihat gitu kita mendukung teman-teman kita yang tampil. Siapapun yang terpilih itu pilihan bersama ya. Nanti fullingnya akan dibuka celengannya oleh Teh Nada. Minggu depan Teh Nada buka celengan ya. Pooling dari semua pilihan teman-teman. Ya Ibu, paling Ibu Nada izin bertanya untuk pemilihan kan kemarin itu di G-Form dipilih 3 terbaik dari setiap penampilan ya Ibu. Berarti ada sekitar nanti itu 21 dari terbaik gitu. Ya. Dari 21 ini mungkin nanti mau dipilih kembali menggunakan G-Form aja ya Ibu ya? Atau bagaimana? 3 ya. Ya.
Ya. Karena kemarin pun dari apresiasi itu tidak semuanya mengisi, jadi takutnya tidak terlalu tidak terlalu objektif gitu. Jadi mungkin dipilih lagi dari 21 yang terbaik begitu Ibu. Ya, dipilih lagi menjadi 3 ya? Ya, betul Ibu, seperti itu. Ya, betul. Nanti di yang tidak memilih boleh ditanya di Japri ya. Jadi kamu mau milih siapa? Tapi intinya semua harus mendukung yang pilihan bersama ya. Ya. Terima kasih ya untuk semuanya atas kekompakannya, kehebatannya, pandai-pandai ini semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu semangat, sehat selalu juga ya. Kita 2 minggu lagi selesai. Sebetulnya uang pulsa mungkin ya dari KMMI itu sedang diproses katanya. Jadi tidak besar sih, hanya berapa ya, 200.000 juga itu karena lewat bank atau wesel ya, 200.000 per bulan. Jadi ada 400.000 nanti masuk kepada Anda. Tetapi kalau yang banknya bukan BNI mungkin langsung dapat biaya kirim. Ya, katanya lagi diproses, tapi itu yang memproses bukan kami ya, kami hanya pelaksana. Yang memproses itu dari bagian bagian keuangan UPI begitu. Ya. Ya intinya Anda mendapat pengalaman saja ya dalam KMMI ini, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Punya teman baru, punya ajang silaturahim baru, nanti bisa saling bekerja sama, membuat publikasi bersama misalnya boleh. Ya, misalnya Nada punya tulisan atau mau bareng-bareng menulis dengan Teh Risa tuh tentang ke-SD-an misalnya. Itu boleh ya, menulis cerita atau apa. Jadi punya teman baru. Itu intinya ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan pada pertemuan KMMI ini. Ya. Untuk akhir kata kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi yang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Teman semuanya. Akhiri untuk semua.